Pimpinan, saya ambil alih. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Hidup atau mati, semua dalam kontrak. Sekarang jam 1:30. Ketujuh jenderal itu yang mempunyai rencana jahat akan mengadakan atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, Presiden seumur hidup Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu hidup atau mati. Cepat, Jenderal, buka pintunya. Adia, pegangin adek. Kenal, kalau pergi. Enggak, letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution! Beliau di mana? Sudah 3 minggu. Ini yang membunuh saya! Cepat jalan. Di mana keberadaan Ahmad Yani? Ayo cepat jawab. Sedang tidur, Den. Tadi mau Mbak, ibu di rumah teman sudah mati. Di mana Bapak sayang? Bapak, Coba tolong bangunkan Bapak. Biar ada tamu. Ayo Mbok, ikut saya. Ada apa ini? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, saya mandi dulu. Mau mandi, Jenderal. Paling tidak, saya mencuci muka dan berpakaian baru. Sudah sama pakaian. Rancang kamu! Tahu apa kamu? Cepat bereskan. ibu bapak. Selamat malam Jenderal.
Jenderal diminta menghadap presiden sekarang. Malam ini kan apa mendadak? Maaf, tidak ada penjelasan Jenderal. Masuk tempat Jenderal. Cari aman. Apa ini semua? Saya hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan Jenderal. Apa tidak sebaik saya berpakaian? Cepat jalan Jenderal. Tetangga barangkali dirampok. Siapa itu? Jenderal. Ada apa? Karena negara genting, Pak. Bapak diminta menghadap Bapak Presiden sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? Energi mereka cuma 4 langkah. Itu memang energi cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Jago pelayannya. Loh, kenapa telepon saya diputus? Kalau begitu pasti saya sedang difitnah. Bapak Presiden telah menunggu Anda, Jenderal. Cepat, Jenderal. Selamat malam, Jenderal. Situasi gawat. Bapak Presiden menuju istana. Kalau begitu, sebentar saya berpakaian segera. Baik, itu dosen, Jenderal. Apa jalan Jenderal? Masuk, Bu. Masuk. Malam Bu, Malam, ada apa? kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap presiden. Sekarang? Iya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Polisi menghadap ke Presiden sekarang. Selesai saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali lagi jam 8. Tidak bisa Bu, keadaan genting. Kami harus membawa Bapak sekarang juga. Kalau begitu, tunggu sebentar. Mami, tolong!
Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Jenderal, kita sudah tidak punya banyak waktu. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Taken, ayo Taken. Aku di situ anggota Dewan Jenderal. Aku Dewan Jenderal. Itu ada di situ juga. Taken, ayo Taken.
Kemudian dari hal-hal itu barangkali cuplikan-cuplikan yang pernah ditonton oleh kalian generasi milenial misalnya, mungkin saya membatasi pada 3 cuplikan yang ada palingnya disorot barangkali atau paling kalian ingin tahu, yaitu pada saat penculikan 6 jenderal dan seorang ajudan dari Jenderal Nasution yang bernama Pierre Tendean itu diculik dengan serta-merta oleh pasukan yang sebenarnya adalah merupakan bagian dari kudeta yang dilakukan secara berdarah dan secara radikal oleh PKI terhadap pemerintahan yang sah. Jadi ini merupakan suatu kudeta yang dilakukan secara kekerasan, radikal dan berdarah sekaligus. Itu penculikan di rumah-rumah jenderal, di mana kadang-kadang mereka dalam keadaan tidur, kemudian dalam keadaan lagi sedang beristirahat. Hanya yang mungkin bisa ditangkap oleh kalian adalah generasi milenial bahwa semua yang datang menghadap kepada jenderal itu untuk diculik, dibawa, dan apabila sedikit dengan melawan lah, walaupun dengan melawan dalam bahasa mulut gitu istilahnya, mereka dihabisi langsung di tempat tinggalnya bila perlu dengan tanpa perasaan, dengan secara biadab, secara sadis, secara tidak berperi kemanusiaan gitu ya, dan semuanya selalu mengatasnamakan pimpinan tertinggi gitu kan, dipanggil dan lain sebagainya oleh pimpinan tertinggi negara, selalu begitu bahasanya, hanya untuk agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa mereka sebenarnya sedang melakukan suatu aksi untuk melakukan penculikan, pembunuhan, dan kemudian 6 jenderal dan 1 perwira menengah ini dibawa ke satu tempat, dikuburkan di sana di dalam satu lubang yang kemudian dikenal dengan istilah lubang buaya. Itu pun di tengah sorak-sorai tarian ini ya yang sangat tidak berperi kemanusiaan juga, yang dilakukan oleh satu gerakan wanita yang namanya Gerwani ya, Gerwani, gerakan wanita Indonesia ini sangat atraktif sekali gitu, secara melakukan tarian di tengah penguburan dalam satu lubang para jenderal itu dengan adegan-adegan yang sungguh sangat tentu saja sangat berdarah, menyeramkan, dan terbilang sadis, biadab untuk kita saksikan di dalam film itu. Ini barangkali pelajaran yang bisa ditarik dari sini adalah bahwa memang adalah hak setiap warga negara untuk melakukan aktivitas politik ya, itu sesuai dengan aturan yang berlaku, sistem yang ada dalam suatu negara, tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti itu yang akibatnya menimbulkan suatu tragedi nasional yang mungkin ujung-ujungnya bahkan sampai saat ini itu peristiwa tersebut masih akan membekas terus sampai ke generasi-generasi yang akan datang, dan sekaligus juga menjadi polemik bagi bangsa ini untuk menjawab semua hal-hal yang berhubungan dengan gerakan atau pengkhianatan gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Kemudian pelajaran selanjutnya lagi yang harus diamati adalah bahwa memang sebagai bangsa kita tidak hanya cukup merdeka ternyata. Bagaimana mungkin suatu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam 90% lebih waktu itu, kok bisa-bisanya ada suatu partai yang dasar ideologinya komunisme yang notabene adalah bertentangan dengan ajaran Islam, atau mungkin bertentangan juga dengan semua agama yang ada di Indonesia ini, kok bisa-bisanya menjadi suatu partai yang besar dan yang sering melakukan
cara-cara manuver politik yang dengan cara-cara yang kekerasan dan radikal. Itu pembelajarannya. Barangkali kita ke depannya, bangsa kita itu di samping sebagai bangsa merdeka yang ingin melaksanakan aspirasi pribadinya, kelompoknya dan sebagainya, tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, yang sudah disepakati bersama, dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan demokrasi yang ada. Barangkali itu pembelajaran yang paling penting bagi bangsa ini. Karena apa? Sekali lagi, efek atau akibat yang terjadi setelah peristiwa G30S PKI ini adalah efeknya terhadap anak bangsa sendiri yang memakan korban sangat banyak gitu ya. Ada yang mengatakan efeknya jutaan, ratusan ribu dan seterusnya. Tetapi itu adalah hikmah yang harus diambil oleh kita semua, khususnya para generasi milenial dalam hal mensikapi peristiwa seperti gerakan atau pengkhianatan gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, yang intinya adalah suatu kudeta berdarah yang dilakukan secara radikal, secara kejam, keji, untuk mengambil alih, merebut kekuasaan di tingkat nasional. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai sedikit mengenai bahan renungan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.